Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 kelas X8B akan mensimulasikan diagnosa sederhana COVID-19 menggunakan metode learning vector quantization. Di sini ada nama-nama kelompok list kelompoknya, bisa dilihat. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung akan lanjut. Di sini kita akan melakukan 4 input atau neuron. Yang pertama X1, apakah suhu lebih dari 30 derajat? Jika ya, 1, dan jika tidak, nilainya 0. Lalu X2-nya, apakah mengalami batuk kering dan pilek? Jika ya, 1, tidak, 0. Lalu data ketiga, apakah mengalami nyeri otot? Jika ya, 1, tidak, 0. Yang terakhir, apakah indera penciuman tidak berfungsi? Jika ya, 1, tidak, 0. Lalu klasifikasinya itu ada 2 kelas, yaitu positif COVID-19 dan yang kedua negatif COVID-19. Di sini sudah ada 6 data sampel penderita Dodi, Doni, Budi, Ira, Puji, Joko. Untuk data Doni, Dodi, dan Doni, karena didiagnosa positif dan negatif, maka kedua data ini yang akan kita pilih untuk menjadi bobotnya. Data Dodi, suhu tubuh tinggi, tidak, batuk pilek, iya, nyeri otot, iya, kehilangan penciuman, iya, didiagnosa positif. Lalu Doni, suhu tubuh tinggi, tidak, batuk pilek, tidak, nyeri otot, iya, kehilangan penciuman, iya, diagnosanya negatif. Kedua bobot ini yang akan kita jadikan sebagai bobotnya, Dodi dan Doni. Lalu data Budi, Ira, Puji, Joko itu sebagai data pembelajarannya atau data testing. Budi, suhu tubuh tinggi, ya. Batuk pilek, ya. Nyeri otot, ya. Kehilangan penciuman, ya. Diagnosanya positif. Ira, suhu tubuh, ya. Batuk pilek, tidak. Nyeri otot, tidak. Kehilangan penciuman, ya. Diagnosanya negatif. Uji, suhu tubuh tinggi, ya. Batuk pilek, ya. Nyeri otot, ya. Kehilangan penciuman, tidak. Diagnosanya adalah positif. Joko, suhu tubuh tinggi, ya. Batuk pilek, tidak. Nyeri otot, ya. Kehilangan penciuman, ya. Diagnosanya negatif. Lalu, jika kita konversikan ke angka bipolar, akan menjadi seperti tabel berikut. Untuk iya-nya 1 dan tidaknya 0 ya. Jadi kita bisa lihat bobot Dodi Doni sebagai bobotnya X1-nya 0, untuk X2-nya 1, X3-nya 1, X4-nya 1, target kelas 1 yaitu positif. Doni, data X1-nya 0, X2 0, X3 1, X4 1, target kelas negatif yaitu 2. Untuk Budi, Ira, Puji, Joko, itu yang akan menjadi data testing atau data ujinya. X1-nya 1, X2 1, X3 1, X4 1, targetnya 1. Untuk Ira, X1-nya 1, X2-nya kosong, X3-nya kosong, X4-nya 1, target kelas 2. Untuk Puji, X1, X1-nya 1, X2 1, X3 1, X4-nya kosong, target kelasnya 1. Dan terakhir Joko, X1, X1-nya 1, X2-nya kosong, X3-nya 1, X4-nya 1, target kelas 2. Lalu kita tentukan nilai awal dipilih learning rate-nya itu 0,05 dan pengurangan learning rate-nya itu sebesar 0,1. Maksimum EPO-nya itu 10 kali, 10. Lanjut kita mulai dari EPO 1, data ke-1 yaitu Budi pada bobot Dodi
atau bobot 1 atau bobot positif 1 dikurang 0 ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 minus 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat sama dengan 1. Lalu kita lanjutkan ke bobot keduanya untuk Doni 1 dikurang 0 kuadrat ditambah 1 kurang 0 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Hasilnya itu 1,41. Untuk data terkecil atau jarak terdekat, nilai terkecilnya itu bobot ke 1. Budi itu target adalah 1 dan jarak terkecilnya itu 1. Berarti kita akan update untuk bobot satunya atau bobot Dodi. Karena targetnya sama, Budi target kelasnya 1, Dodi 1, maka untuk update bobotnya kita tambah. Jadi bobot ditambahkan learning rate dikali input dikurang bobot. Jadi hasilnya itu 0 ditambah 0,5 dikalikan 1 kurang 0 sama dengan 0,05. Lalu kedua 1 ditambah 0,05 dikalikan 1 kurang 1 sama dengan 1. Lalu untuk W3-nya 1 ditambah 0,05 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1. Lalu input terakhir 1 ditambah 0,05 dikalikan 1 dikurang 1 sama dengan 1. Diingatkan kembali W1 ini adalah untuk suhu tubuh tinggi, W12 itu kita balik lagi. W12-nya itu untuk batuk pilek, W13-nya nyeri otot, dan ini X4 sorry itu sebagai apakah indera penciuman tidak berfungsi. Balik lagi. Jadi kita udah punya update untuk bobot ke satunya. X1-nya 0,05, X21, X31, X41. Untuk bobot keduanya tetap masih sama. Lanjut ke data kedua, yaitu data IRA. IRA itu X1 suhu tubuhnya tinggi, iya 1 untuk batuk pileknya tidak, untuk nyeri ototnya tidak, 0, dan terakhir untuk indera penciumannya ya dia kehilangan, dan target kelasnya itu dia negatif 2. Lalu kita hitung aja data IRA sama seperti data Budi untuk bobot Dodi dan Doni. Bobot bobot ke 1 positif 1 kurang 0,05 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat ditambahkan 0 kurang 1 kuadrat ditambah 1 minus 1 kuadrat. Hasilnya itu adalah 1,7. Lalu data IRA kita hitung dengan data bobot kedua, data dua ini 1 kurang 0 kuadrat ditambah 0 kurang 0 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Hasilnya adalah 1,41. Dari data IRA itu targetnya adalah 2, berarti dia negatif. Dan bobot setelah dikurangi bobot, dihitung jarak terkecilnya adalah 1,41, yaitu data Doni bobot kedua. Berarti sama. Jadi kita update untuk bobot duanya, dan untuk pengurangan bobotnya masih tetap sama kayak tadi, ditambah. Reminder lagi, jika targetnya tidak sama dengan bobotnya, maka WJ barunya itu kita kurang. Nah, karena ini sama, jadi kita tambah, masih kita tetap tambah. Jadi untuk data IRA 0 tambah 0,05 kali 1 kurang 0 sama 0,05. 0 ditambah 0,05 dikalikan 0 kurang 0 sama 0. 1 ditambah 0,05 dikalikan 0 kurang 1 sama 0,95.
1 ditambah 0,05 dikalikan 1 kurang 1 sama dengan 1. Nah, kita udah dapat untuk bobot keduanya diupdate menjadi 0,05, 0, 0,95, 1. Ini untuk update sampai di data IRA. Kita lanjut ke data Puji. Data 3 Puji itu dia mengalami X1-nya 1 ya untuk suhu tubuh tinggi, X2-nya iya juga untuk batuk pilek, X3-nya juga untuk nyeri otot, namun untuk indera penciumannya tidak, itu 0, tapi diagnosanya adalah 1, yaitu positif. Kita hitung dengan bobot yang sudah diupdate. Kamu bobot Dodi, bobot 1, 1 kurang 0,05 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat sama dengan 1,38. Lalu lanjutkan bobot keduanya untuk Puji. 1 kurang 0,05 kuadrat ditambah 1 kurang 0 kuadrat ditambah 1 kurang 0,95 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat sama dengan hasilnya 1,70. Di antara dua bobot ini untuk nilai terkecil adalah 1,38, yaitu positif 1, target kelas 1. Nah, untuk data Puji sendiri targetnya pun juga 1. Berarti untuk update bobot satunya masih sama, kita tambah 0,05 ditambah 0,05 kali 1 kurang 0,05, 1 ditambah 0,05 dikalikan 1 kurang 1 sama 1, 1 ditambah 0,05 dikalikan 1 kurang 1, 1 ditambah 0,05 dikalikan 0 kurang 1. Hasilnya itu 0,0975, 1, 1, 0,95. Ini untuk bobot kesatunya kita update lagi. Untuk W1-nya kayak seperti di tabel ini. Kita lanjut lagi ke data Joko untuk data terakhir. Di data Joko itu Joko mengalami suhu tubuh tinggi ya. Untuk batuk pilek tidak, 0. Untuk uh, untuk batuk pilek 0. Untuk nyeri otot ya 1. Untuk X4-nya 1 masih sama. Untuk diagnosanya adalah negatif. Langsung aja kita hitung untuk data Joko. 1 kurang 0,0975 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 0,95 kuadrat sama dengan 1,34. Lalu lanjut bobot keduanya untuk data Joko di bobot kedua negatif. 1 kurang 0,05 kuadrat ditambah 0 kurang 0 kuadrat ditambah 1 kurang 0,95 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat sama 0,95. Jarak terkecilnya itu masih di 0,95, itu bobot kedua yaitu negatif, dan kebetulan juga target juga masih negatif, jadi untuk update bobotnya masih ditambah 0,05 ditambah 0,0, learning rate-nya 0,05 kali 1 kurang 0,05 sama 0,0975, lalu 0 plus 0,05 dikali 0 kurang 0 sama 0,95 ditambah 0,05 dikalikan 1 kurang 0,95 sama 0,9525. Untuk yang terakhir, 1 ditambah 0,05 dikalikan 1 kurang 1 sama 1. Nah, yang terakhir dari Dr. Joko berarti kita update lagi bobot keduanya. Jadi bobot terakhir W1 0,0975, 1, 1, 0,95, target kelasnya positif, dan untuk bobot keduanya 0,0975, 0,95
25, 1. Ini untuk target kelas negatif di kelas 2 itu. Dilanjutin epochnya, learning rate-nya kita untuk epoch 1 kita update. Learning rate dikurang 0,1 tadi untuk pengurangannya dikalikan learning rate. Learning rate-nya menjadi 0,045. Kita lanjutkan sama seperti langkah tadi. Untuk sampai 10 kali. Untuk epoch 10 kali. Kita lanjutin sampai terakhir, sampai pada bobot terakhir untuk epoch 10, W1-nya 0,48479, X2-nya 1, X3 1, X4 0,7534. Rate class positif atau 1. Lalu W2-nya 0,48479, X2-nya 0, X3-nya 0,76176, X4-nya 1, target kelas negatif. Lalu di sini kita tuh ada data Rudy yang akan kita uji apakah dia itu positif COVID-19 atau dia negatif. Dari data sampel Rudy kita dapat ketahui X1-nya suhu Rudy itu tidak tinggi, tidak, batuk pileknya juga tidak, nyeri otot tidak, kehilangan indera penciuman, ya. Diagnosanya nanti akan kita hitung seperti cara yang tadi. Untuk pada input vektornya berarti X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 1. Data Rudy ini kita hitung pengurangan jarak terdekatnya antara bobot 1 atau bobot 2 yang udah diupdate sampai epoch 10 tadi. Jadi 0, 001, 0 dikurang 0,48479 kuadrat, ditambah 0 kurang 1 kuadrat, ditambah 0 kurang 1 kuadrat, ditambah 1 kurang 0,7534 kuadrat. Hasilnya itu 1,51519. Terus untuk bobot keduanya 0 dikurang 0,48479 ditambah 0 kurang 0 kuadrat ditambah 0 kurang 0,76176 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Hasilnya adalah 0,90294. Nah, dari data ini untuk jarak terkecilnya itu adalah bobot kedua. Bobot kedua itu adalah untuk target kelas negatif. Maka data uji Rudy masuk dalam kelas 2 atau negatif COVID-19. Nah, berikut ini udah ada contoh program yang kami buat. Pertama, kita isi apakah suhu tubuh lebih dari 33 Celcius, ya. Terus, apakah Anda mengalami batuk kering dan pilek? Tidak. Apakah Anda mengalami nyeri otot? Iya. Apakah Anda kehilangan indera penciuman? Tidak. Nah, kita diagnos. Ini ada perhitungan kalkulasi yang tadi. Nah, hasilnya keluar. Jangan khawatir, kemudian Anda negatif COVID-19. Kelas 2, bobot kedua, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, nanti kita akan coba untuk bobot satunya itu positif. Kita rubah menjadi ya semua. Apakah suhu tubuh Anda lebih dari 30 derajat Celcius? Ya. Apakah Anda mengalami batuk kering dan pilek? Iya juga. Nah, kemungkinan Anda positif COVID-19. Segera lakukan swab test. Nah, demikian demonya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.